Ya, lupa direkam ya, maaf. Ya itu. Eh, jadi itu ya Bapak Ibu, selain membimbing juga tadi ada tugas yang lain, yaitu membuat satu paper penelitian dan satu paper pengabdian kepada masyarakat. Kemudian juga memberikan penilaian ya, penilaian kepada mahasiswa. Nah, untuk panduannya ya, Bapak Ibu bisa nanti merefer ke panduan bagaimana tata cara teknisnya ya, secara teknis yang insya Allah panduannya akan di-share dalam waktu dekat, maksimal hari Senin ya. Hari Senin nanti akan kita share panduannya. Mungkin untuk hari ini adalah sosialisasi secara global ya, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Aang gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Dedi. Sekali lagi mohon dukungannya dan kerjasamanya agar pelaksanaan KKN tahun 2022 ini bisa sukses ya Bapak Ibu. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Afif Hakim STM, Ketua LPPM UBP Karawang untuk sambutannya. Baiklah Bapak Ibu DPL KKN tahun 2022 yang saya hormati, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ketua Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Aang. Kepada Bapak Dr. Aang, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Afif Hakim sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Yang terhormat Pak Dedi Prianto sebagai co-host dan juga sebagai Kepala Penelitian LPPM Karawang, UB Karawang, dan juga para Bapak Ibu dosen DPL yang saya banggakan, yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi kuliah kerja nyata KKN 2022. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal mengenai kegiatan KKN yang akan kita laksanakan, yang akan kita hadapi di bulan yang akan datang, bulan Juli. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya, karena tadi disampaikan oleh Pak Afif bahwa kita ini sedang melaksanakan KKN yang ke-5 ya. Kita akan melaksanakan KKN yang ke-5, dan ini bukan hal yang baru lagi bagi Bapak Ibu dosen semuanya, kecuali bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di UBP ini ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan KKN selama dari tahun 2018 ya, ini mungkin bukan hal yang asing lagi, tapi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di UBP, ini menjadi pengalaman pertama mungkin ya. 2 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, ya 2 tahun ke belakang kita melaksanakan kegiatan KKN secara online, dan sekarang di tahun ini kita melaksanakan kegiatan secara hybrid ya, atau gabungan. Dan tahun pertama kita KKN itu melaksanakan KKN secara full, kita tatap muka ya, secara luring karena belum ada pandemi. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan tahun ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Afif ya, bahwa kita akan mengusung kegiatan KKN dengan judul Inovasi Digitalisasi dan Digitalisasi Kegiatan UMKM Menuju Masyarakat Mandiri ya. Dan judul ini mungkin telah disepakati oleh kami sebagai panitia
dan juga dari pimpinan telah kita sepakati bahwa inilah mudah-mudahan ini menjadi judul yang pas untuk kegiatan KKN pada tahun ini karena sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ada di lapangan yang kita amati seperti ini ya. Butuh inovasi dan juga digitalisasi tentang UMKM ya. Kemudian juga dari segi definisi mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa KKN itu apa dan tujuan KKN itu apa dan sebagai seorang DPL itu apa gitu kan. DPL itu dosen pendamping lapangan ya yang punya tugas sebagai pembimbing mahasiswa, kemudian mengarahkan mahasiswa juga, kemudian memonitoring kegiatan mahasiswa peserta KKN hybrid, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan dan juga pelaporan kegiatan KKN. Kemudian juga tugas dari dosen pembimbing adalah memberikan evaluasi dan penilaian di akhir, kemudian juga DPL juga harus membuat satu paper penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang disarikan dari kegiatan KKN. Nah ini menjadi bagi Bapak Ibu dosen yang baru mungkin ini harus banyak diskusi dengan Bapak Ibu yang sudah lama ikut KKN ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sering ikut KKN, yang tiap tahun ikut KKN, mungkin ini jadi hal yang baru. Karena jadi hal yang sudah bisa biasa lah gitu ya. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi beban ya. Karena 2 tahun ke belakang ini kita diberi tugaskan untuk luaran KKN ataupun setelah KKN itu kita membuat sebuah hasil karya ya, sebuah karya yaitu berupa paper penelitian dan paper pengabdian pada masyarakat. Dan juga mungkin Bapak Ibu nanti untuk diarahkan juga membuat sebuah program ya. Kemudian ada laporan dan laporan itu dijadikan sebuah hasil hak kekayaan intelektual ya atau HKI ya. Jadi laporan kelompoknya dari hasil KKN itu dihakikan bersama dengan mahasiswa. Kemudian juga di samping ada DPL, Bapak Ibu juga nanti ada salah satu dari Bapak Ibu semuanya dari dari beberapa desa ini yang terhimpun dalam satu kecamatan itu ada tugas Bapak Ibu sebagai koordinator kecamatan ya atau Korcap. Dan ini membawahi semua desa yang ada dalam satu kecamatan. Nah, tugas Korcap ini itu apa? Yaitu melakukan pengawasan dan koordinasi dengan DPL yang mengenai pelaksanaan KKN hibrid di desa yang menjadi cakupannya. Jadi nanti di antara Bapak Ibu ada yang menjadi koordinator kecamatan seperti tahun kemarin ya. Jadi Korcam ini tidak terpisah ya dari DPL, tapi Korcam juga, DPL juga ya. Hanya mengingatkan saja ya itu ya. Kemudian kegiatan KKN ini ya ada dasar hukumnya. Yang pertama ya dasar hukum panduan akademik UB Karawang tahun 2022 ya, jadi dasar hukum kegiatan KKN pada tahun ini. Kemudian pelaksanaan KKN ini juga gambaran umumnya kita laksanakan secara hybrid ya, online dan offline. Tidak mendirikan posko di desa ya. Jadi sama seperti tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya kita belum bisa untuk mendirikan posko di tiap desa ya. Dan di sini juga Bapak Ibu kita melaksanakan kegiatan KKN ini di 16 kecamatan ya. Dan ini mayoritas kita laksanakan kegiatannya di daerah bagian utara, jadi Karawang bagian utara ya. Jadi Bapak Ibu saya tadi lupa mengucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi DPL karena itu bukan kita yang memilih tapi Bapak Ibu yang
menentukan ya pilihannya menjadi seorang DPL. Ya, saya ucapkan selamat karena di balik ini semua ada Bapak Ibu yang belum bisa ikut dengan kita, ada yang karena kelupaan ya, karena sibuk dan sebagainya, ataupun ada yang mungkin secara kesanggupan tidak bisa mengikuti kegiatan KKN dengan alasan yang menjadi prioritas mereka ya, tidak bisa ikut kegiatan KKN. Kegiatan KKN ini dilaksanakan di 84 desa ya. 84 desa berarti ada 84 dosen pendamping lapangan ya. Dan plus koordinator kecamatan. Ya, dan kita akan menggerakkan mahasiswa sebanyak 1.400 mahasiswa ya. 1.400 mahasiswa. Dan kita juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder di pemerintahan Kabupaten Karawang ya, yaitu kita juga koordinasi dengan Satgas Covid, kita masih koordinasi dengan Satgas Covid, kemudian dengan Bapeda Karawang kita sudah melakukan koordinasi, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau DPMD, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian juga kita koordinasi dengan Polri dan juga unsur TNI, kemudian pemerintah desa dan juga kecamatan tentunya. Dan untuk pelaksanaan KKN di tahun ini ya, Bapak Ibu semuanya, kita mengharapkan ya bisa membimbing mahasiswa ya ke arah bahwa KKN ini bukan ajang untuk kita mengajarkan masyarakat, tetapi kita belajar bagaimana kehidupan masyarakat yang sebetulnya. Dan kita kenalkan bahwa kita arahkan bahwa mahasiswa ketika datang ke desa ya tidak sewenang-wenang gitu kan, tidak semena-mena ya. Kita arahkan mereka untuk sopan santun ketika mereka datang ke lapangan, ke sana ke desa ya. Kemudian nanti kita sampaikan ketentuan-ketentuan ya bagaimana untuk proses pelaksanaan kegiatan manakala kita terjun ke lapangan ya. Kemudian dari sisi mahasiswa kita perlu tahu juga Bapak Ibu semuanya bahwa mahasiswa itu ini juga ada ketentuannya ketika mereka pada semester ini melaksanakan KKN ya, mereka harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif ya, kemudian telah ataupun sedang menempuh SKS, status SKS, kemudian jasmani mereka sehat, rohani juga sehat dengan mengisi surat pernyataan sehat ya dari puskesmas ataupun fasilitas kesehatan setempat ya. Kemudian mengisi mata kuliah KKN pada SIPT. Nah ini Bapak Ibu tolong ketika Bapak Ibu bertemu dengan mahasiswa atau mengadakan pertemuan dengan mahasiswa, ingatkan ini ya, diingatkan bahwa mereka harus sudah mengontrak ya, istilahnya apa ya, sudah memilih mata kuliah KKN di semester 7 ya. Jadi mereka yang kuliah yang KKN saat ini adalah mereka yang di semester 6 ke 7, dan pastikan mereka nanti untuk mengklik atau mengontrak memilih mata kuliah KKN. Biasanya mereka dengan berbagai alasan, kalau isi repotnya gitu kan, repotnya ketika di akhir perkuliahan atau di akhir tahun ya, mereka mau lulus baru ketahuan gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya yang mereka tempuh adalah daftar melalui laman KKN UBP Karawang, kemudian validasi sistem pembayaran, kemudian mereka selesai pendaftaran, pilih desa dan upload berkas hak cipta. Nah ini ada hak cipta ya, kita sediakan di awal itu ada pendaftaran buat hak cipta. Karena persyaratan buat hak cipta itu lumayan ya, ketika tidak di awal atau tidak sering diingatkan, mereka bisa lupa gitu. Sampai kemarin juga ada angkatan 2018, 17 ya, datang ke kampus, ke PPM menanyakan hak cipta yang belum selesai gitu kan. Karena dibutuhkan pada akhir-akhir semester. Ketika menjelang lulus belum ada syarat untuk SKPI. Ya salah satunya SKPI adalah mereka mengumpulkan
hak cipta. Nah, kemudian tahapan kegiatan KKN ini, ketika nanti akan melaksanakan kegiatan KKN, itu mahasiswa melakukan pembekalan, ada pembekalan dulu, dan sebelum pembekalan itu ada kegiatan pretest dan posttest ya. Sebelum pembekalan ada pretest ya, tanggal 23 Juni, kemudian ada pembekalan di tanggal 25 dan 26 Juni 2002, itu secara sinkronus ya, kita seperti kemarin direkam melalui kemudian disebarkan melalui YouTube secara asinkronus ya, mereka pembekalannya. Kemudian setelah pembekalan mereka akan melaksanakan post-test di tanggal 26 Juni ya. Kemudian ada kegiatan pembukaan atau pelepasan ke lapangan ya. Pelepasan KKN ya. Bukan dilepas begitu aja ya, tapi kita ada kegiatan secara seremonial yang memberikan pembukaan ya, sekaligus kita dari pimpinan juga menyampaikan amanat kepada mahasiswa kegiatan KKN. Karena kegiatan KKN ini walaupun kita sudah terbiasa melaksanakan, mahasiswa kita belum terbiasa ya, belum tahu ya kondisi lapangan seperti apa. Ya, kita antarkan mereka melalui kegiatan pelepasan pada tanggal 1 Juli 2002. Ini kita melaksanakan secara live di Zoom ya, kita undang nanti. Dan Bapak Ibu juga nanti mohon untuk bisa berpartisipasi pada saat pelaksanaan Zoom yang nanti kita insya Allah akan infokan kembali. Kemudian pelaksanaan KKN itu di tanggal 1 sampai 30 Juli ya, secara hybrid online dan offline. Kemudian penutupan dan juga ada lokakarya di tanggal 3 Agustus 2002. Juga sama kita laksanakan secara hybrid ya. Ada offline-nya, ada online-nya. Kemudian pasca kegiatan KKN juga Bapak Ibu semuanya mohon kesediaannya untuk tetap mengingatkan mahasiswa untuk membuat laporan, dan juga kita sebagai dosennya juga membuat sebuah laporan dari hasil kegiatan berupa paper penelitian dan pengabdian. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu? Silakan nanti untuk diskusi dengan dosen-dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang lainnya. Ya. Kemudian ada penilaian KKN ya, Bapak Ibu masih punya peran di sini pada tanggal 23 sampai 31 Agustus, yaitu melaksanakan penilaian ya, penilaian KKN. Nah, itu mungkin tahapan-tahapan kegiatan KKN ya. Kemudian dan berkaitan pada saat pelaksanaan kegiatan KKN, nah mungkin Bapak Ibu nanti di sana dengan mahasiswanya membuat sebuah program kerja ya, yang program kerja tersebut ini kita juga sudah membingkai seperti kita kan tujuannya adalah inovasi dan juga digitalisasi tentang UMKM ya. Nanti Bapak Ibu semuanya mengarahkan program kerjanya berkenaan dengan pembinaan unit usaha atau UMKM, kemudian juga lengkapi profil desa dan kelurahan, karena kita masih bekerja sama dengan DVMD ya. Mereka sudah 2 tahun berjalan kita menggunakan profil desa, dan alhamdulillah pihak DPMD dengan adanya KKN Karawang, UBP Karawang itu merasa terbantu karena profil desa yang sudah dimasuki oleh UBP ya, yang sudah dilaksanakan KKN oleh mahasiswa UBP itu alhamdulillah ada perubahan profil di desanya, dan kita alhamdulillah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan itulah fungsinya kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai insan akademik di UBP, memberikan manfaat kepada yang lain. Kemudian ada kajian profil desa. Nah, ada beberapa mungkin ada desa itu yang belum punya profil, kemudian ada sumber-sumber wisata yang belum tergali ya. Coba kita angkat melalui kajian profil desa ya. Tentang apa saja, mau sejarahnya, mau wisatanya, mau UMKM-nya, mau pertanian, kemudian ada peternakannya, kemudian ada
nelayan sebagainya, itu silakan kita buat sebuah kajian desanya. Tergantung dari sudut pandang Bapak Ibu sebagai dosen pendamping mahasiswa, dan kita arahkan mahasiswa ke sana untuk membuat sebuah profil desa. Kemudian publikasi kegiatan KKN ya. Nanti Bapak Ibu juga kami nanti akan ingatkan untuk membuat sebuah publikasi kegiatan KKN. Biasanya kita bekerja sama juga, kemarin bekerja sama dengan beberapa media ya, membuat publikasi melalui media ya. Kemudian ada pelatihan. Jadi buat pelatihan ataupun sosialisasi ataupun training ya, kegiatan-kegiatan di desa. Kemudian membuat program kerja yang lainnya. Seperti mungkin ketika Bapak Ibu punya di fakultas atau di prodinya punya desa binaan atau UMKM binaan, silakan untuk dijadikan sebuah program kerja kelompok ya di sini. Boleh. Seperti misalkan kemarin ada informasi dari Ibu Haji Neti di mana di Mekar Buana ya Bu ya. Di Mekar Buana itu ada ya, Pak. Ada UMKM kopi ya. Nah itu sudah menjadi UMKM binaan Bu ya. UMKM binaan itu boleh dilanjutkan. BUMDes, Pak. Bulan? BUMDesnya. Oh, BUMDes. Nah, ya. mohon. BUMDes jadi masyarakat binaan, desa binaan itu boleh dilanjutkan Bu. Dan itu memang kami mengharapkan ya. Jadi setelah kegiatan KKN ini berjalan, ya kita mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada program kerja kelompok yang dituangkan dalam laporan kelompok. Dan ini nanti dihak ciptakan Bapak Ibu semuanya ya. Dan hak cipta ini ada dua, ada hak cipta untuk pribadi ya individu, dan juga hak cipta untuk kelompok. Nah, hak cipta individu itu dari mahasiswanya, kemudian hak cipta untuk kelompok dari kelompok desa KKN. Kemudian di sini juga ada program kerja individu ya, yang menentukan suatu potensi pengembangan desa yang belum digarap atau dilakukan oleh masyarakat sasaran ya. Kemudian mengkaji potensi tersebut ditinjau dan berdasarkan keilmuan program studi ya masing-masing, misalkan dari PGSD, dari hukum ya, sudut pandang dari mahasiswa, dan juga dosennya bisa nanti mengarahkan. Dan juga kita sudah melaksanakan sosialisasi dengan mahasiswa, dan kita juga sudah menyampaikan ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta untuk memberikan layanan ya. Nanti akan ada mahasiswa yang konsul terkait dengan program kerja individu, dan mohon ketika ada mahasiswa yang konsul ya Bapak Ibu bisa menanggapi secara terbuka ya, kita ajak diskusi mereka ya. Kemudian program kerja individu ini dituangkan dalam laporan individu dan sama dihak ciptakan dan publish di jurnal mahasiswa. Nah, jadi mudah-mudahan kegiatan KKN kita saat ini dan juga masa yang akan datang bisa memberikan kontribusi ya. Jadi tidak hanya kegiatan KKN, setelah KKN usai sudah gitu kan bubar, tidak ada hal yang bisa kita bawa ya. Minimal ini kan kita bawa untuk kebaikan bersama ya. Bapak Ibu punya karya, kemudian mahasiswa kita ya, mahasiswa binaan kita juga ketika mau lulus itu sudah punya publish jurnal ya, yang bisa membantu untuk salah satu syarat untuk sidang ya, sidang skripsi. Dan kemudian mekanisme pelaksanaan KKN hybrid ya, ini di tahun-tahun sebelumnya juga kita sama masih seperti ini ya. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk membangun posko atau menetap di desa sasaran. Kemudian mahasiswa diperbolehkan berkunjung ke desa sasaran dengan ketentuan ya maksimal mahasiswa ini ikut dalam setiap kunjungan berjumlah 10 orang ya, bergantian dengan jadwal yang diatur oleh kelompok masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu nanti dari ke-15 mahasiswa ataupun 17 mahasiswa, kita mengharapkan ketika
datang ke desa itu tidak sekaligus gitu kan, tapi yang tidak menyebabkan kerumunan lah gitu kan, diatur sedemikian rupa dan agar tetap aman ya ketika datang ke sana ke desa. Kemudian berkunjung atau kunjungan dilakukan pada pagi sampai dengan sore hari ya, dengan rentang waktu pada pukul 7 sampai dengan maghrib lah jam 6 ya, dan tidak diperkenankan melakukan kunjungan di luar jam tersebut ya, karena kan kita tidak ada posko ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga kan mungkin daerah KKN-nya ini lumayan di daerah timur ya, di daerah Pantura ya, jadi ada yang rumahnya di sebelah sini gitu kan. Kalau di sebelah sana tidak jadi masalah ya, cuma di sini ketika nanti akan berkunjung ke sana, dan Bapak Ibu mungkin tidak akan setiap hari ya datang ke sana ya, cuma kita bisa mengatur untuk bagaimana baiknya melakukan kunjungan ke desa. Kalau anak-anak melakukan kunjungan ke desa tidak terlalu bergerombol ataupun menimbulkan kerumunan ya, sehingga walaupun saat ini kita sudah ada informasi lepas masker dan sebagainya, cuma kita tetap harus menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita saat ini sudah pada masa seperti ini ya, walaupun tapi belum endemi ya, tetap kita harus waspada agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat kunjungan mahasiswa wajib memakai atribut UBP Bapak Ibu ya, mau jas alma mater, mau kaos ya, ataupun atribut KKN hybrid. Nanti insya Allah dari kami, dari panitia akan memberikan, ada fasilitas ya, fasilitas ada topi dan juga kaos untuk mahasiswa ya, dan jadi nanti ada identitas buat ke sana ya, selain identitas jas alma mater ya. Boleh menggunakan baju hima, boleh ya ketika datang ke sana. Jadi jangan sampai datang ke tempat KKN, himbau ya Bapak Ibu, jangan sampai pakai kaos oblong dan sebagainya, tidak ada identitas. Nah, ini hal yang kecil mungkin jarang terperhatikan. Ketika datang ke sana, mohon Bapak Ibu untuk mengingatkan pakai pakaian yang sopan dan juga rapi dan sopan lah gitu kan. Ya kita nanti sediakan untuk atributnya, yaitu berupa kaos dan juga topi. Kemudian saat kunjungan juga mahasiswa wajib menerapkan protokol kesehatan, di antaranya tetap menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan ya, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Kalau pakai motor mah ya pakai masker harus ya, dan ngebul gitu ya. Harus pakai masker ya Bapak Ibu, nanti juga tolong diingatkan kepada mahasiswanya. Nah kemudian ini ada prosedur pelaksanaan kegiatan KKN manakala kita melaksanakan kegiatan KKN secara luring ataupun bertatap muka ya. Yang pertama, kalau masih ada Satgas Covid di sana di desanya ya, Bapak Ibu bisa meminta izin terlebih dahulu secara tertulis, ataupun manggalah teknisnya mangga diatur sama Bapak Ibu ya, untuk minta izin secara lisan kepada ataupun tertulis kepada Satgas Covid-19 di desa ya. Kalau masih ada ya, silakan minta izin terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan luring. Kemudian mendapatkan izin dari desa pembimbing lapangan dan pembimbing lapangan ya, mendapatkan izin dari dosen pendamping lapangan atau DPL. Jadi ketika mereka melaksanakan kegiatan luring ya, kumpul di desa atau apa ya, terlaksana kegiatan kumpul-kumpul kelompok lah, harus sepengetahuan Bapak Ibu ya, ada komunikasi lah dengan Bapak Ibu ya. Kemudian maksimal jumlah peserta yang hadir 50% dari kapasitas gedung ataupun ruangan. Kemudian penyelenggaraan wajib menyediakan tempat cuci, penyelenggara wajib menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer dan masker di pintu masuk gedung ruangan ya. Kemudian penyelenggara wajib memastikan protokol kesehatan ditaati oleh semua hadirin selama acara berlangsung, di antaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer ya. Itu mungkin prosedur
ketika ketika mahasiswa melaksanakan kegiatan luring di lapangan ya. Dan ini terakhir Bapak Ibu ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya sudah kami ya dari panitia LPPM sudah membuat draft SK ya. Dan ini saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam dosen pembimbing ya. Dan kami sudah memplotting desa mana dan siapa DPL-nya sudah ya. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di buku panduan ya. Insya Allah nanti hari Senin akan disampaikan, akan dikirim di-share ke grup DPL Happy ya. Nah, Bapak Ibu. Ini salah satunya, ini beberapa biar Bapak Ibu bisa melihat di sini desa dan juga nama DPL. Dan juga di sini ada Korcam. Ada desa Cicinde, ada Kecamatan Banyusari, kemudian Kecamatan Tirtamulya, Kecamatan Cibuaya, Cilamaya Kulon, kemudian Kecamatan Cilamaya Wetan ya. Kemudian Kecamatan Tempuran ada ya. Tempuran, Cilebar, Jatisari, Jayakerta, Kota Baru, Kota Waluya ya. Kemudian ada Rawamerta, ada Tempuran, ada Pedas, ada Tegalwaru, ada Tirtajaya dan ada Batu Jaya. Nah, ini luar biasa ya. Dari ujung Loji juga ada di Desa Tegalwaru ya. Dan Bapak Ibu saya sampaikan juga kenapa kita mengambil daerah-daerah yang luar biasa di sana di Karawang, di ujung Karawang ya. Karena kita koordinasi dengan mana Bapeda ya. Jadi di Karawang ini masih ada kategori desa kemiskinan ekstrim ya, ekstrim bukan es krim ya. Kemiskinan ekstrim ya. Jadi ada 25 desa yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim ya. Ekstrim ya. Jadi salah satunya kita mengambil daerah sana, kita diarahkan ke sana karena ada beberapa desa, 25 desa yang masuk ke dalam kategori itu. Ya, makanya kita mengambil desa di sana. Sekalian lah desa kemiskinan ekstrim, Bapak Ibu bisa melihat ya di sana. Saya lupa ada 25 desa ya. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang ditempatkan di sana bisa bisa melihat gitu kan, ataupun bisa membantu memberikan solusi ya tentang bagaimana kondisi di sana seperti apa ya. Mudah-mudahan kita datang ke sana bisa memberikan manfaat ya. Insya Allah ya. Ada 25 desa yang menjadi prioritas ya Kabupaten Karawang yang harus ditangani dari kemiskinan ekstrim tersebut ya. Kemudian terakhir, paling akhir di sini ini berkaitan dengan penilaian ya Bapak Ibu nanti pada bulan Agustus mungkin ya di pertengahan akhir ya sampai akhir itu ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian dan ini ada kriteria penilaian yang harus menjadi patokan ya Bapak Ibu dalam menilai mahasiswa. Penilaian adalah hak prerogatif dosen DPL ya untuk memberikan penilaian dan Bapak Ibu semuanya harus bisa melihat komponen penilaian ataupun rambu-rambu penilaian dari panduan akademik ya. Seperti ini. Ada dari kriteria saat lulusnya yaitu sertifikat haki dan laporan kelompok yaitu wajib ya. Kemudian laporan individu juga. Jadi jangan sampai mahasiswa ada yang lost, tidak mengumpulkan tidak mengumpulkan laporan individu dan juga hak cipta. Karena hak cipta ini udah kita alokasikan ya. Mereka membayar sekian rupiah itu sudah termasuk biaya untuk sertifikat hak cipta. Jangan sampai tidak dibuatkan ya, tidak diusahakan, tidak diupayakan untuk buat hak cipta. Karena pengalaman baru kemarin ada yang masih menanyakan mau lulus 2018, Pak, hak cipta saya belum buat karena kan ada apa gitu ya dengan
dengan ketua kelompoknya atau bagaimana ya, sehingga saya butuh sekarang mohon untuk dibuatkan apa hak ciptanya untuk SKPI katanya. Jadi jangan sampai ini menghambat, dan tugas Bapak Ibu adalah untuk mengingatkan mahasiswanya membuat hak cipta individu ya. Kemudian melaporkan individu, kemudian juga Bapak Ibu ini memberikan penilaian dengan kriteria penilaian angka. Kita lihat, kita ambil dari nilai pretest dan posttest ada atau tidak, ini dilihat dari sistemnya ya Ibu, Bapak Ibu semuanya, di sistem nilai pretest dan posttest itu di sistem, kemudian keaktifan siswa, dan ini yang menilai adalah DPL-nya, kemudian kinerja itu kan dilihat dari sejawat, teman sejawatnya ya, bagaimana ya, kita tanyakan kepada mahasiswa bimbingan kita apakah si A si B, dan mereka yang menilai gitu kan, teman sejawat mereka. Kemudian kualitas laporan individu, nah itu sebanyak 25% bobotnya, ini yang menilai, yang menentukan ada DPL. Kemudian kualitas laporan kelompok yang menilai juga itu DPL ya. Kemudian pelaksanaan program kerja, ini yang menilai juga DPL. Nah, baik, mungkin Bapak Ibu itu saja ya di akhir ini tentang penilaian. Untuk selanjutnya sebagai untuk membuka diskusi ya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dedi. Waalaikumsalam. Pak Dedi, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ang selaku Ketua Pusat Pengabdian UPP Karawang. Bapak Ibu dosen sekalian, tadi mungkin banyak sekali ya yang mungkin Bapak Ibu sebagai DPL pada KKN tahun 2022 ini, juga tadi dalam presentasi dari Pak Ang ada tanggal-tanggal yang mungkin harus dicatat tadi ya Pak ya. Mungkin nanti di-share ya Pak ya. Ya, baik. Bisa di-share untuk jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan dan juga mungkin menjadi program-program kelompok maupun program individual yang harus dibuat, dan juga beberapa haki dan juga artikel yang harus dipublikasi. Walaupun memang dari LPM juga memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan tersebut, dan juga artikel-artikel dapat dipublis di jurnal-jurnal yang sudah disediakan. Baiklah Bapak Ibu dosen sekalian, dari paparan tadi mungkin banyak yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya, diskusi aja Pak. Diskusikan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa langsung berdiskusi, bisa langsung open kamera dan open mic, dan atau juga bisa di kolom chat ya mungkin Pak Ang ya. Mangga. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum Pak Dedi dan tim. Salam Ibu Maya, silakan Ibu. Izin bertanya, tadi sempat disampaikan mengenai program kerja individu mahasiswa yang akan dituangkan dalam bentuk laporan ya, yang kemudian akan dijadikan hak cipta dan juga publish di jurnal mahasiswa. Pertanyaan saya adalah untuk hak cipta dan publish jurnal itu, pertama untuk hak cipta dulu deh. Untuk yang proker individu ini, laporan individu ini, apakah akan diurus sendiri oleh mahasiswanya atau dibantu oleh APPM? Kemudian untuk publish di jurnal mahasiswa ini, apakah sudah ada wadahnya atau memang mahasiswa harus mencari sendiri gitu? Terima kasih. Ya. Baik, Ibu Maya. Ibu Maya dari prodi apa sih Pak, Bu? Farmasi, Pak. Oh, farmasi. Oh, Bu Maya ya, Bu Maya. Ya, baik. Untuk program kerja individu yang dihak ciptakan ya, nanti untuk hak cipta kita akan fasilitasi Bu. Jadi nanti sudah ada bahan untuk dihak ciptakan, kemudian mereka melengkapi persyaratan hak cipta, membuat
apa namanya Pak Apip? Pengalihan hak cipta ya. Kemudian nanti kita yang bantu karena di sana sudah ada alokasi untuk pembuatan hak cipta sebesar 200.000 Bu. Nanti kita akan bantu dari pihak LPPM untuk hak cipta individu. Kemudian untuk jurnal mahasiswa, ya kita untuk jurnal mahasiswa itu kita nanti akan tampung ya, dan kita nanti akan sebarkan ke jurnal-jurnal yang ada di UBP, dan nanti juga kita akan ini sebagai tindak lanjutnya adalah kegiatan di KNPP ya, di KNPP untuk kegiatan masalah publish tersebut ya. Seperti itu Ibu Maya. Baik, terima kasih Pak. Sami-sami. Enggak, Sedikit menambahkan Pak Aang. Enggak. Jadi untuk hak cipta Bu ya, yang untuk laporan individu, jadi laporan individu itu nanti bentuknya adalah artikel ya atau paper ya. Nah ini yang nantinya akan dihak ciptakan. Yang mengurus hak ciptanya adalah LPPM Bu ya. Mahasiswa cukup mengupload persyaratan pada saat pendaftaran. Jadi pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran itu di situ ada isian atau form ya, mengisi KTP, unggah form pengalihan hak cipta dan lain-lain. Nah itu nanti dari situ kita akan ajukan atau akan daftarkan hak ciptanya gitu. Jadi nanti yang akan mengurus itu semua adalah LPPM. Kemudian kaitan dengan tadi jurnal dari paper laporan individu mahasiswa ini, itu kita akan buatkan wadahnya Bu. Jadi nanti insya Allah nanti akan establish lagi jurnal mahasiswa ya, namanya kita sedang rancang mungkin jurnal kreatif mahasiswa atau apa ya, nanti kita belum ada namanya, tapi sudah kita wacanakan ke sana gitu. Nah itu untuk menampung karya mahasiswa, karena kemarin juga kita sudah konfirmasi ke bagian hak cipta ya di Dirjen Kekayaan Intelektual itu. Nah ternyata satu artikel itu boleh dihak ciptakan dan juga dipublikasikan, jadi double itu diperbolehkan. Demikian ya Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Afif. Enggak, Ya. Pak Yudi. Baik, selanjutnya Pak Yudi dan nanti dilanjut dengan Ibu Neti ya. Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Apip, Pak Aang dan Pak Dedi. Begini, yang saya tanyakan adalah sekarang kan kondisi pandemi kan sudah beralih menuju ke endemi ya Bapak ya. Pengalaman dari KKN tahun sebelumnya itu pada saat memang sedang ramai pandemi, pelaksanaan KKN di salah satu desa itu ada yang justru meminta dari pihak perangkat desanya itu siap menyediakan rumah ya, dalam artian memang benar-benar meminta kepada mahasiswa kenapa tidak KKN-nya dilaksanakan secara langsung. Nah kalau melihat kondisi sekarang seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi pada beberapa waktu kemarin ke belakang, menyampaikan bahwasannya Indonesia akan menuju kepada endemi. Nah pelaksanaan kan nanti sekitar bulan Juli ya Pak ya. Nah, apakah mungkin begini, ketika nanti ada salah satu desa meminta, terutama dari kepala desanya atau bahkan dari camatnya memberikan izin untuk melaksanakan seluruh kegiatan itu di desa, dan desa serta kecamatan bisa menjamin ketika mereka meminta untuk seluruh kegiatan dan mahasiswanya itu di desa tersebut apakah diperbolehkan. Kan sebenarnya kan begini, yang tahu kondisi dan situasi dari desa, dari lingkungan sekitar di sana kan ya perangkat desa dan perangkat-perangkatnya dari camatnya. Nah, apabila dari camat sampai dengan perangkat di desanya itu memberikan izin, bahkan meminta secara langsung, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya untuk permasalahan seperti ini setahun kemarin memang juga sudah ada ya. Tetap dari kita
ketika itu diminta untuk disediakan ya, makanya kita harus ini juga kesediaan kepada orang tuanya apakah mengizinkan atau tidak. Tetap dari kita sih memang tidak ada kegiatan untuk mukim ya, untuk mukim ya dengan alasan ya kita tidak ada izin dari para pimpinan ya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Apip ada pertimbangan lain ketika menghadapi seperti ini ya. Ya, Pak Yudi ya. Jadi memang ini dari tahun kemarin juga ada ya yang seperti itu. Gini Pak, jadi kita membuat aturannya itu untuk umum ya. Jadi semuanya memang secara aturan ya nanti sesuai dengan panduan itu belum diperbolehkan ya untuk membangun posko di sana seperti yang waktu offline ya full gitu tidur di sana mandi di sana itu masih belum diperbolehkan Pak secara aturan umumnya ya. Kemudian yang kedua juga perkembangan COVID memang sudah menurun tapi masih belum diketok palu ya menjadi endemik Pak ya. Jadi masih statusnya sekarang masih pandemi ya Pak. Nah ini juga kita terus berkoordinasi dengan Satgas. Jadi intinya gini Pak Yudi ya, kami sih tidak memperbolehkan ya mahasiswa untuk tinggal ataupun membangun posko di sana meskipun itu diminta. Nanti akan ada kecemburuan sosial dari kelompok yang lain Pak. Dan pada akhirnya ya nanti akan kacau gitu. Jadi sekarang ya melihat kondisi yang sekarang aja ya di bulan apa sekarang Mei ya di bulan Mei kan nanti pelaksanaan kan sekitar 2 bulan lagi ya di bulan Mei ini kondisinya masih pandemik gitu kecuali kalau misalnya nanti di bulan Juni ya nah ini kondisinya sudah statusnya misalnya endemik dan normal kembali gitu ya boleh bisa buka masker dan seterusnya nah ini mungkin saja nanti akan diizinkan gitu itu situasional Pak ya jadi untuk sementara saat ini Pak ya, kami bicaranya atau bilangnya ke mahasiswa sesuai dengan panduan aturannya adalah tidak boleh gitu. Iya, tidak diperbolehkan. Dengan alasan apapun Pak. Gitu. Baik, berarti intinya untuk saat ini kebijakan dari LPPM tidak memperbolehkan adanya posko kegiatan KKN untuk nanti ya Pak ya. Dan ini juga masih situasional. Ketika memang nanti di pertengahan jalan atau sebelum pelaksanaan itu ternyata ada peraturan pemerintah yang merubah status pandemi menjadi endemi, kebijakan juga bisa dirubah ya Pak ya? Ya Pak. Oke, baik. Dan minta tolong juga Pak diingatkan jangan sampai tadi seperti apa yang Bapak sampaikan, jangan sampai kita sudah konsisten untuk tidak memperbolehkan adanya mahasiswa yang bermukim di desa KKN, tetapi ternyata pada saat pelaksanaan ada saja desa yang lolos. Ya, ada saja desa yang lolos seperti itu yang memperbolehkan. Nah, dari DPM-nya juga memberikan izin gitu, dan itu di luar sepengetahuan dari bapak-bapak yang ada di LPPM. Baik Pak. Ya, makanya Pak pentingnya kita koordinasi dan sosialisasi seperti ini gitu agar semuanya tersampaikan gitu Pak ya. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Bapak Ibu pokoknya kita kan sudah membuat di grup DPL Happy ya. Ya ini hanya formalitas kegiatan sosialisasi dan untuk banyak diskusinya kita bisa berdiskusi lebih lanjut di grup tersebut ya Bapak Ibu semuanya demi kelancaran kegiatan KKN ya. Mangga satu lagi terima Ibu kasih Pak Yudi. Mangga. Ya, terima kasih Bapak. Tadi jelas sudah disampaikan untuk masalah kegiatan bermukim belum diperbolehkan ya. Baik, berikutnya untuk Ibu Neti Nurlenawati, saya persilakan Ibu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apip, Pak Ang, dan Pak Dedi. Tadi itu dijelaskan bahwa, mohon maaf ya, saya menanyakan ini karena sempat menghilang dan tidak daftar sebagai DPL. Gitu. Jadi saya tanyakan sekarang. Tadi itu ada dikatakan oleh Pak Aang bahwa salah satu tugas dosen itu DPL itu adalah menyusun paper ya, paper untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, apakah papernya itu pengabdiannya itu harus di desa yang bersangkutan atau boleh di desa lain? Misalnya begini, misalnya saja
DPL salah satu desa, kemudian diminta oleh mahasiswa di desa lain untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Kemudian misalnya saja itu dijadikan paper, boleh tidak? Atau memang harus di desa di mana dia jadi DPL gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu untuk laporan mahasiswa yang secara individu itu dalam bentuk artikel barangkali ya, Pak ya? Iya, Artikel. Oke, berarti kan akan dipublish. Nah, sedangkan jumlah mahasiswa yang ikut KKN itu berapa sekarang? 1.400 kurang lebih, Bu. 1.400. Apakah misalnya saja dalam 1 tahun itu, kalau tadi dibagi-bagi ya, dibagi-bagi ataupun dalam wadah tertentu di LPPM, apakah bisa terpublish dalam 1 tahun? Itu yakin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Neti. Silakan Pak Aang. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama, Ibu, ini kan sebetulnya kita KKN di desa tersebut, kemudian ada yang minta di desa yang lain ya. Nah, desa tersebut itu desa yang lainnya ada desa, pastikan tidak ada desa KKN, Bu ya. Tidak ada DPL yang membina KKN di sana. Jadi jangan sampai ketika kita KKN, kemudian di tempat lain ada KKN, dan kita diminta di desa tersebut membuat kajian ataupun membuat paper ya untuk dijadikan bahan tulisan kita gitu. Itu bukan, Bu ya, maksudnya. Misalnya begini, Bisa yang Pak. lain ya. Misalnya begini, saya kan manajemen ya, Pak ya. Mohon. Kemudian perlu misalnya saja untuk sosialisasi hukum misalnya. Kan tidak mungkin misalnya saja saya melaksanakan itu. Kemudian saya minta dari DPL yang memang dari prodi hukum untuk mengadakan sosialisasi di kami. Gitu kan. Nah, itu apakah boleh dijadikan artikel atau bagaimana? Boleh, Bu, boleh, Bu. Diperbolehkan. Boleh. Jadi Ibu walaupun bukan di ini, tapi di sana ada ya orang yang ahli, ya boleh join saja, Bu, gitu kan. Join untuk penulisan artikelnya di desa tempat Ibu membina kegiatan KKN, ataupun ya di desa selain desa yang Ibu bina gitu kan. Boleh, Bu. Ya. Terima kasih. Kemudian yang satu lagi berkaitan dengan masalah jumlah mahasiswa yang banyak, apakah memungkinkan atau tidak untuk publish dalam 1 tahun. Nah, ini kita di sini kita sudah punya wadah di KNPP, kemudian juga Pak Apip dan juga di jajaran LPPM di penelitian pengabdian sedang membuat satu wadah lagi untuk menampung karya-karya mahasiswa, Bu. Insya Allah kita akan usahakan, Bu, upayakan. Karena tahun kemarin pun kita sudah bisa mencoba, Bu, untuk hasil karya mahasiswa kita distribusikan juga ke jurnal-jurnal yang ada di UBP, gitu, Bu. Itu, Bu. Yang mudah-mudahan ada satu wadah lagi kita bisa lebih efisien untuk menerbitkan jurnal-jurnal yang karya tulis mahasiswa yang jumlahnya tidak sedikit. Dan kita itu sebuah sumber ketika kita mengadakan kegiatan KNPP, dan kita tidak kelabakan istilahnya mencari sumber artikel ataupun mencari autor yang akan mengisi kegiatan tersebut. Jadi kita bahannya sudah ada duluan, Bu. Terima kasih, Pak. Mohon. Enggak, Pak Dedi? Baik, terima kasih Bu Neti dan juga Pak Ang. Jadi intinya boleh membuat artikel lintas desa ya, begitu ya Pak Ang. Yang kedua, boleh. Yang kedua memang jangan sampai membatasi. LPPM sedang menyiapkan satu mungkin jurnal lagi untuk menampung kalau memang sesuai perhitungan begitu banyak artikel yang akan dihasilkan di kegiatan ini, Pak ya. Iya. Baik, begitu Ibu Neti. Selanjutnya dari Bapak Ibu dosen yang lain, silakan. Tadi juga ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Siti Masruro ya melalui kolom chat. Menyambung pertanyaan dari Pak Yudi, apakah dengan melihat lokasi KKN yang jauh jadi pertimbangan untuk adanya posko sementara untuk transit mahasiswa karena jaraknya yang cukup jauh, begitu Pak? Bagaimana Pak?
Jadi kalau lokasinya jauh, boleh nggak bangun posko transit gitu, supaya nggak terlalu. Baik. Tadi juga ini pertanyaannya sama yang disampaikan oleh mahasiswa ya. Jadi jaraknya jauh gitu kan. Kemana dulu nih ya? Apakah kita nginep dulu atau gimana ya? Ini teknis ya Bapak Ibu semuanya. Ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, ya mudah-mudahan kita tahu solusinya yang terbaik gitu kan. Untuk posko sementara ya sementara ini berarti jangan sampai 1 bulan full gitu kan. Saya harapkan sih sementara ini bukan sewa tapi mudah-mudahan ketika ada orang di sana atau mahasiswa yang di sana yang di desa tersebut ada satu mahasiswa desa tersebut, kemudian yang kakaknya jauh, itu bisa dijadikan solusi ya. Mungkin yang dimaksud dengan posko sementara seperti itu ya. Intinya ketika kita konsisten aja Bu Siti, ketika kita membuat kita sampaikan ke mahasiswa, ketika ada aturan seperti ini kita tegaskan saja. Posko sementaranya ya mungkin bisa di rumah yang kita kenal ataupun di rumah dosen ya. Jangan sampai kita membuat posko yang permanen lah. Ya. Insya Allah ini kita jadikan sebuah bahan untuk menjadikan sebuah pertimbangan ketika hal-hal tersebut terjadi gitu kan di mahasiswa. Ya. Memang banyak pertanyaan yang seperti itu yang kekhawatiran mahasiswa yang saya jauh gitu kan, misalkan dari Mekar Buana ke Pakis gitu kan, ke Batu Jaya, itu seperti apa ya. Yang mudah-mudahan ketika perjalanan ke sana tidak ada masalah, dan ketika pelaksanaan KKN-nya juga tidak terlalu lama. Makanya kan kita buat aturan pada saat kunjungan ke sana itu dimulai pada pukul 7.00 sampai pukul 18 sampai maghrib. Ya mudah-mudahan tidak sampai malam gitu kan Bu ya. Seperti itu Ibu kurang lebihnya. Ya, terima kasih. Mungkin jadi pertimbangan juga kalau pengalaman waktu di Wanajaya, untuk yang kelas karyawan kan dia bisa habis shift pagi, siangnya ke posko. Nah gitu. Ini kalau karena jarak yang jauh, kemungkinan untuk umpamanya dari shift 1, shift 2 untuk menuju posko itu kemungkinan ada kendala gitu loh Pak. Makanya mungkin ini harus jadi pertimbangan juga. Kalau orang yang kelas karyawan mungkin bisa saat libur atau cuti gitu untuk ada stay di posko gitu. Kalau untuk PP kita mengukur jarak berapa jam untuk di perjalanan, PP-nya, istirahatnya, dan melaksanakan kegiatan KKN itu sendiri. Itu aja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, pokoknya Ibu jangan sampai lepas komunikasi aja dengan anak-anak manakala kita sudah berjalan KKN Bu ya. Kita berikan pertimbangan-pertimbangan yang setidaknya tidak memberatkan mereka Bu. Ya. Iya, terima kasih Pak. Mangga Ibu. Baik, begitu Ibu Siti. Jadi kalau memang harus ada ya berarti harus terus berkomunikasi. Jangan sampai nanti posko sementara menjadi benar-benar posko yang menetap. Mudah-mudahan memang itu menjadi pertimbangan dan dengan komunikasi yang baik bisa menjadi solusi. Baik, berikutnya sudah ada Pak Asep Doro Jatul Romli yang sudah raise hand. Silakan Pak Asep. Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Dedi, Pak Aang bersama Pak Ketua LPPM yang telah memberikan waktu kepada saya. Sedikit mungkin ya, ini mah hanya bukan pertanyaan tapi permintaan mungkin ya, lebih ke permintaan kepada LPPM. Permintaan cek banget nama pegawaian sih kan. Jujur Pak, jujur dari apa yang diperoleh di kemahasiswaan Pak di tahun-tahun sebelumnya ya, dengan ada yang disebut dengan perangkingan kampus yang disebut Simkat Mawa,
Wah, biasa. Iya. itu kami meningkat rankingnya bisa di angka 150 di Wah, tingkat mantap. nasional. Nah, jujur itu dari mana data-data yang kami peroleh, yang kami uploadkan, padahal saat itu kita miskin akan prestasi ya karena sedang Ya. pandemi. Saya banyak mengupload di haki-haki mahasiswa itu yang Mm-mm. yang dilaksanakan oleh LPPM. Jadi di situ kekuatannya. Jadi ya saya apresiasi sekali kepada LPPM. Jadi kira-kira saya mah hanya meminta data-datanya, bagian kemahasiswaan minta-minta data ke LPPM gitu untuk diupload. Siap. Dan itu berhasil, alhamdulillah. Iya, Dan iya. satu lagi ini yang akan terus juga meningkatkan kepada rankingan perguruan tinggi ya, yaitu di sistem Simketmawa, ada poin yang menyatakan ini sering dilakukan di KKN sebelumnya ya, di 5 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini, mahasiswa sering melakukan memberikan pemakalah atau pemateri dalam satu kegiatan. Sering itu mahasiswa kita di desa gitu sebagai dia misalnya mahasiswa hukum dia menyampaikan kajian hukum, dia Iya. mahasiswa manajemen menyampaikan ya tadi kepada teori-teori materi yang tentang UMKM dan lain sebagainya. Nah, permintaan kami mungkin ya di kemahasiswaan jadi mahasiswa yang melakukan itu sebagai pemateri di KKN itu diberikan sertifikat gitu Pak. Oh iya. Sertifikat dia sebagai pemateri atau pemakalah atau apa gitu yang dikeluarkan mungkin dari LPPM gitu sebagai absahnya sertifikatnya. Nah itu sertifikat itu sangat membantu yaitu tadi Simketmawa tadi seperti haki tadi kita uploadkan gitu mungkin. Itu hanya permintaan saja. Siap Pak Asep. Terima kasih mungkin itu saja Pak Ang, Pak Apip, Makasih Pak Pak Asep Dedi. apresiasinya. Terima kasih banyak Oke. ya. Siap. Ya, hatur nuhun, mangga. Wilujeng. Siap. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja Pak. Tanggapi ya. Menanggapi Pak Asep tadi ya, Pak Asep punten. Pak Asep. Silakan Pak Habib. Ya. Ya, memang betul Pak. Jadi kita memang sudah konsepkan bahwa mahasiswa itu bukan sertifikat KKN-nya, ya, tapi sertifikat sebagai pemateri ataupun sebagai pembicara pada event di KKN, Pak, seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi tahun kemarin tuh gini Pak, mungkin ada kesalahpahaman juga ya, miskomunikasi dengan mahasiswa. Mahasiswa pada ke LPPM itu minta sertifikat KKN, gitu ya. Nah, KKN itu nggak ada sertifikatnya karena dia mata kuliah gitu loh, sama seperti mata kuliah yang lain. Ya outputnya itu adalah nilai. Saya bilang begitu. Ada juga ya mahasiswa menjadi pembicara, menjadi pemateri, menemukan inovasi atau apapun pada saat event KKN, nah itu boleh kami berikan sertifikat sertifikat kepada mahasiswa itu Pak, sertifikat penghargaan. Nah ini pun sudah diakomodir Pak di dalam panduan kami ya, nanti yang akan kami share. Siap. Ya, ini sudah Pak di panduan draftnya ini sudah ada. Di panduan itu bagi mahasiswa yang menjadi pembicara, menjadi pemateri itu silahkan mengisi data. Jadi nanti ada form, Google Form-nya, mengisi data, nanti akan kami terbitkan sertifikatnya. Kayak gitu Pak. Jadi nanti datanya ada. Asep, Alhamdulillah. Siap. Nanti Simketmawanya bisa ranking 1 ya Pak. Amin. 100 nasional lah. Target. Oke. Baik. Makasih. Ya, itu tanggapan dari LPPM Pak. Makasih Pak Asep. Terima kasih Pak Apip. Terima kasih Pak Ang dan Pak Dedi. Terima kasih. Ya. Bahkan juga kemarin kita juga kan itu ada di KKN 2021 itu ada desa pariwisata ya yang diapresiasi oleh masyarakat juga, sehingga dan desa tersebut juga kan menjadi viral gitu kan. Nah, itu juga sama kita berikan sertifikat kepada DPL-nya kepada mahasiswanya. Iya. Jadi itu yang event tersebut yang menjadikan salah satu kriteria kita membuat sebuah sertifikat, bukan LPPM yang membuat, tetapi mereka yang buat formatnya seperti apa kita sediakan, kemudian kita bubuhkan datangan di kegiatan KKN itu. Jadi kita apresiasi seperti itu ya.
Ya, bukan hanya sebatas seminar saja, tapi ketika betul, mereka ada apresiasi dari masyarakat, kita hargai juga gitu. Betul. Gitu Pak Asep. Terima kasih. Mohon. Sama-sama. Mangga Pak Dedi, mangga. Baik, terima kasih Pak Asep Dorojul Romli atas masukannya. Mudah-mudahan bisa bersinergi ya untuk sama-sama kualifikasi kita di kampus kita ya. Betul sekali Pak. Baik Bapak Ibu dosen sekalian, mungkin masih ada yang ingin didiskusikan, pada acara sosialisasi KKN pada tahun ini. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tapi kita bisa tetap terus berkomunikasi ya di grup DPL KKN kalau memang ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas atau masih ingin didiskusikan lagi di kegiatan KKN ini, kita tetap bisa terus berkomunikasi di grup DPL. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada? Pak Ang dan Pak Afif, bagaimana? Sudah, Pak. Cukup mungkin mengingatkan lagi ya Bapak Ibu punten. Jadi nanti kan di-share ya panduannya oleh LPPM. Nah itu tolong nanti dipelajari ya Bapak Ibu. Jadi dipelajari, ya dibaca, dipelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh melalui grup DPL gitu ya. Jangan sampai begini, mahasiswa kan kita kan jalur koordinasi ya. Jadi jangan sampai mahasiswa bertanya langsung ke LPPM gitu. Jadi kami harapkan mahasiswa bertanya ke DPL dulu. Baru kalau DPL misalnya belum memahami, bisa nanti DPL menanyakan ke LPPM gitu ya. Jalur komunikasi atau jalur koordinasinya seperti itu. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, yang mau tidak mau, suka tidak suka, DPL ini harus membaca dan mempelajari dan harus paham panduan yang nanti akan kita rilis. Begitu ya Bapak Ibu. Hanya mengingatkan saja, punten. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh dosen yang hari ini telah hadir dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Kurang lebih ada 52 DPL yang hadir. Mungkin yang lain ada kegiatan yang lain atau bersamaan kegiatan yang lain. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi dalam pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Afif sebagai Ketua LPPM dan juga Pak Aang Anwar Solahuddin. Mudah-mudahan kegiatan KKN ini dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun, sesuai dengan rencana yang kita inginkan, dan menghasilkan sesuatu yang baik dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, amin. dengan mengucap hamdalah bersama-sama, kita akhiri acara hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Foto dulu Pak Dedi, dipoto. Oh iya, foto dulu. Foto Dokumentasi. Jangan dulu dadah, Pak Dadan. Pak Dadan. Saya mah suka benar Pak Asep. Bapak Ibu, atuh dipoto mah bisa penting. on kamera sebentar ya. Coba di-on-kan kameranya Bapak Ibu. Pak Karyadi, Pak Nana. Yang screenshot siapa Pak Dedi ya? Pak Dedi screenshot ya. Pak Dedi yang screenshot ya. Oh, bisa. Siapa foto? Saya di handphone ini. Itu cannot stop because the host has stopped it. Afif. Host dia. Ya, oke. Sudah siap. Silakan Bu Dini, Bu Nike, Bu Ani. Bisa. Mangga dibuka dulu itunya kameranya Bapak Silakan di Ibu. on cam dulu. Nggak bisa on cam Dening Pak, punya saya Pak. Pak Gugi, Bu Neni, Sumarni, Pak Rangga, Bu Lilis, Bu Fitri. Slide 1 sudah. Kita ke slide 2. Pak Bayu, gaya halah Pak Bayu. Slide 2, Bapak Ibu. Pak Anggi, silakan Pak Anggi. Siap-siap. 1, 2, 3. Foto. Pak Dedi Damang, Pak Dedi. Izin, oke, izin. Bu Fitri. Pak Dokter Anggi itu. Menuju ke kumahan, apunten. Nonton badminton. Pak Sultan, Pak Sukarman, silakan. Ya sudah Bapak Ibu ya.
Ya, silakan Pak Fadli, Pak Nandang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tidak saya atas nama moderator pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan memohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya atas nama Panitia KKN mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nuhun kesadayana. Sehat selalu ya semuanya.